Kita awali Anyus pagi dari kebakaran sepeda motor yang terjadi usai mengisi bensin di Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Pengendara dan warga yang berada di sekitar SPBU pun panik menjauh dari lokasi kejadian. Kebakaran menimpa sebuah sepeda motor usai mengisi bensin di SPBU Jalan Raya Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Api yang sempat membesar membuat pengendara dan warga sekitar panik menjauh dari SPBU. Mereka khawatir kobaran api menyambar tangki penyimpanan bahan bakar. Beruntung api dengan cepat dapat dijinakan. Menurut tim pemadam kebakaran dari Pos Cisoka, penyebab kebakaran diduga terjadi korsleting listrik saat pengisian bahan bakar. Sementara ini informasinya dari ada rembesan tangki dari pengendara motor yang isi bensin, yaitu ya seperti bensin eceran yang mengisi di tangki. Nah kebetulan di situ kayaknya ada rembesan yang menimbulkan api kecil dari korsleting listriknya. Nah ketika kita menuju ke TKP sudah bisa ditanggulangi oleh petugas SPBU. Dan saat ini kondisinya sudah stabil dan normal dan kondisi. Kasus sepeda motor terbakar usai mengisi bensin di SPBU ini hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Cisoka. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ain Marani, Ainus melaporkan. Bangunan pabrik produksi mainan di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, pemirsa 5 unit bangunan hangus terbakar. Mohon izin, kemudian Sambi sudah sampai TKP. Situasi masih sangat merah dan masih banyak pedang-pedangan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menghanguskan 5 bangunan gudang yang memproduksi mainan di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian bermula api diketahui berasal dari bangunan gudang penyimpanan karpet yang diduga terjadi konsleting listrik. Kencangnya angin serta bangunan yang bersebelahan dengan bangunan pabrik memproduksi mainan ikut terbakar. Sedikitnya ada 5 bangunan baik dari gudang penyimpanan karpet dan gudang mainan hangus di lalap si jago merah. Ya awalnya sih dari gudang karpet ya, di sebelah sana gudang karpet, nah terus merembet ke sini. Ini gudang mainan. Yang terbakar ada berapa gudang nih Pak? Kalau saya sendiri 3 gudang. Ya itu mungkin 5 gudang sama gudang karpet 5 gudang. Sementara petugas damkar dari Kabupaten Tangerang yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api yang cukup membesar. Pihaknya menerjunkan 40 personil pemadam dengan jumlah 7 unit kendaraan damkar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Dugaan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas kepolisian dari Mapolres Metro Tangerang Kota. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah toko milik grosir di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar pada Sabtu sore. Belasan mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kepanikan melanda warga perumahan Borneo Mukti 2, Samarinda, Kalimantan Timur Sabtu sore. Sebuah toko milik grosir terbakar diduga akibat korsleting listrik. Petugas damkar dan relawan berusaha memadamkan api. Kasir toko menyebut, awalnya listrik toko sempat padam hingga salah satu pengunjung memberitahu adanya asap di salah satu rak barang. Belasan mobil damkar dan unit portabel dikerahkan. Apinya dari mana awalnya? Dari pojok kanan bagian backdoor. Dari backdoor? Iya, dari belakang. Tapi jegletnya waktu jeglek langsung ada apinya. Oh, jeglek langsung ada. Tapi apinya dari belakang. Belakang itu apa? Dari bagian barang-barang baygon. Barang-barang baygon? Iya. Itu ada aliran listrik? Ada aliran listrik kan? Tahu kita sih nggak ada di situ. Iya. Tiba-tiba gitu. Untuk armada kami turunkan ada 2 posko 7 dan posko 2. Dibantu relawan di Kota Samarinda untuk jalan listrik dan banyak penonton. Yang kedua adalah karena sumber air sangat sulit di sini. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, Ainus melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya, seiring cuaca panas ekstrim, setengah hektar hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Upaya pemadaman terkendala pemirsa karena jauhnya jarak menuju titik kebakaran. Kobaran api kembali muncul dari lahan gambut di Jalan Dulin Kandang, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu siang. Cuaca panas ekstrim ditambah hembusan angin kencang menyebabkan api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan setengah hektar lahan gambut bercampur semak belukar. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan dari BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TNI Polri terkendala jauhnya jarak dari jalan utama menuju titik kebakaran. Mereka terpaksa menggotong mesin pompa air sejauh lebih dari 500 meter dari jalan utama untuk bisa memadamkan api dengan memanfaatkan air parit di lokasi. Selama 1,5 jam api berhasil dipadamkan. Di sekitar lokasi, petugas menemukan botol plastik berisi sisa bahan bakar yang diduga kuat digunakan untuk membakar lahan. Barang bukti kita untuk laporan ke atas nanti supaya ada tindak lanjutnya ke depannya gimana untuk pelaku-pelaku pembakaran ini, Mas. Ini apa nih yang ditemukan? Ini barang bukti sisa sedikit pertalet. Botol plastik ya? Botol plastik, betul. Berarti dugaan ini dibakar lahan ini? Ini nampaknya sengaja dibakar, Mas. Gitu. Selama 2 hari terakhir sudah terjadi 2 kali kebakaran lahan di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan memulai proses evakuasi penumpang pesawat Semua Aviasi Mandiri atau SAM Air di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Namun evakuasi terkendala cuaca buruk pemirsa dan tim SAR gabungan menginap di lokasi. Tim SAR gabungan memulai proses evakuasi penumpang pesawat SAM Air di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan Sabtu siang menggunakan pesawat Karakal yang mendarat di Bandara Wamena. 6 personel diturunkan dan evakuasi dimulai pada pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Namun proses evakuasi terkendala cuaca buruk sehingga dilanjutkan pada hari Minggu. 6 personel terpaksa menginap di lokasi jatuhnya pesawat dan tetap berkoordinasi dengan posko yang ada di Wamena. Nantinya, proses evakuasi korban akan dilakukan di Jayapura, termasuk proses identifikasi korban oleh tim DVI. Untuk koordinasi sendiri kan kemarin sudah ada ya, jadi tidak perlu untuk melakukan outsourcing lagi. Jadi mungkin sekarang mereka sedang berkoordinasi gimana teknik yang tepat untuk melaksanakan evakuasi tersebut. Karena titik jatuhnya berada cukup di ketinggian ya, di lereng gunung. Jadi yang mungkin yang sedang dikoordinasikan oleh tim SAR gabungan ini. Keluarga korban telah mendatangi posko antemortem DVI yang dipusatkan di kantor SAM Air, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Ini baru kita ambil data antemortem, Bapak. Data yang didapat dari keluarga korban. Meliputi kira-kira tinggi badan, berat badan, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, bagian tubuh yang khas kira-kira apa, terus baju yang dipakai, pakaian, celana, serta aksesoris yang dipakai pada saat penerbangan dan mungkin ada yang lain lagi. Pesawat SAM Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan membawa 4 penumpang. Mereka adalah Bartolomeus, Ebet, Dorbina, dan Kilim Putni. Sementara 2 orang lainnya merupakan Kapten Pilot Heri Permadi dan Co-Pilot Levi Murib. Dari Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri gelar patroli perairan di kawasan Nunukan, Kalimantan Utara. Patroli dilakukan di jalur-jalur perbatasan Indonesia-Malaysia yang kerap dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang direspon dengan patroli di kawasan perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Patroli dilakukan di perairan dekat Sebatik yang jadi batas perairan Indonesia-Malaysia. Kasatgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Irjen Asep Edi Soheri menyatakan pentingnya menjaga jalur-jalur yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Pasalnya wilayah Sebatik Nunukan menjadi jalur ilegal masuknya pekerja migran asal Indonesia ke Malaysia. Dari pelabuhan betul disortir, dicek betul dan
Jangan sampai nanti ada orang-orang warga negara kita akan menyeberang itu tidak dilengkapi dokumen. Nah kalau di sedepan di hulunya itu betul-betul di hilirnya itu betul-betul ketat, ya otomatis tidak akan ada warga negara kita menyeberang lewat jalur ini. Seperti itu. Selain memantau perairan, tim Satgas TPPO juga mengecek titik perbatasan Aji Kuning di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Abraham Silaban, Aulia Syah Ramadan, Budiman Syah, iNews melaporkan. Seorang balita penderita obesitas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Hasilnya, pemirsa, balita perempuan berusia 7 bulan dengan bobot mencapai 15 kg mengalami gangguan saraf yang mengakibatkan sulitnya menggerakkan anggota tubuh akibat obesitas yang dialaminya. Bayi perempuan berusia 7 bulan ini memiliki bobot mencapai 15 kg. Ia mulai mendapatkan penanganan tim medis dokter anak di Rumah Sakit Sentra Medika Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore. Karena berat badan yang tidak wajar ini, bayi ini juga kerap mengalami sesak nafas dan lipatan-lipatan pada tubuhnya menyebabkan lecet. Bayi pasangan Tabroni dan Marlina, warga Kampung Putat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini didiagnosa mengalami gangguan pada syaraf yang mengakibatkan sulitnya bergerak akibat berat badan yang terus bertambah sejak usianya berusia 2 bulan. Gangguan saraf kan, pusing tuh, ya, itunya tuh gerak-gerak kayak terus namanya bocah-bocah biasa gitu, aktif gitu kan, ya kayak gitu. Soalnya tuh ada gangguan dari saraf. Konsultasi gigi lagi itu, ya itu beda lagi kalau gigi mah dokter lain. Ini cuma sarafnya aja. Selanjutnya, bayi ini harus dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi guna mendapatkan penanganan dokter spesialis gizi sehingga bisa diketahui penyebab berat badan bayi tersebut terus meningkat. Namun karena keterbatasan ekonomi, keluarga kebingungan untuk penanganan kondisi kesehatan putrinya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.